Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Nugraha dengan NIM 2320605126 dari Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, ingin membahas tentang cash based reasoning. Ini saya ambil dari video channel YouTube AIN Games. Kemudian saya coba memahaminya apa itu cash based reasoning. Cash based reasoning merupakan proses pengambilan keputusan otomatis di mana kita memecahkan masalah baru melalui pengalaman yang kita kumpulkan dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan data untuk membangun model pemahaman terhadap masalah yang ingin kita pecahkan. Dengan menyimpan kondisi masalah dan tindakan yang diambil pada saat itu, kita menetapkan kumpulan aturan yang menentukan kapan dalam situasi tertentu kita mempunyai satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikannya. Sistem ini kemudian difokuskan untuk mengenali kesamaan masalah baru dengan masalah yang sudah ada, dan juga bagaimana mengelola kumpulan data yang terakumulasi. Meskipun tertarik dengan metodologi AI, penilaian berbasis kasus atau case-based reasoning, sebagian besar berasal dari cara manusia melakukan pemecahan masalah dan memiliki korelasi dengan ilmu kognitif. Kita menghadapi berbagai masalah pengambilan keputusan setiap hari dalam hidup kita. Namun kita jarang khawatir tentang cara menyelesaikannya, kecuali masalah tersebut benar-benar baru bagi kita. Misalkan ketika bermain game, dengan kiasan tertentu yang ditetapkan sepanjang permainan sehingga kita mengulangi tindakan dalam permainan yang sama atau berbeda dengan hasil yang diinginkan. Jika ada musuh yang bergerak ke arah kita dalam game platform, kita akan sering melompati atau menyerangnya. Pemahaman tentang kapan melompati musuh terbukti menjadi hasil terbaik dibandingkan pasrah terhadap musuh. Ketika menghadapi situasi serupa di permainan berikutnya, kita tahu cara mengatasinya. Ini adalah aspek penting dalam bermain game. Pemain mengingat pola perilaku yang memberikan hasil positif dan membuat mereka mengulangi pola tersebut sepanjang game dalam konteks yang sama atau berbeda. Jika hal ini tidak kita lakukan dengan benar, permainan bisa menjadi membingungkan saat kita mencoba memecahkan teka-teki yang tidak siap kita hadapi. Karena kita belum memiliki pengalaman sebelumnya yang memperkuat pemahaman kita tentang teka-teki tersebut. Dalam praktiknya, case-based reasoning berfokus pada pengelolaan kasus. Serangkaian pasangan, situasi atau keadaan tertentu S dengan tindakan atau keputusan W. Kotak-kotak ini disusun dan disimpan seiring berjalannya waktu, biasanya dengan ukuran dan skala koleksi yang bertambah seiring berjalannya waktu. Kumpulan kasus ini memungkinkan kita membangun lebih banyak pilihan untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, kita dapat menggunakan koleksi tersebut untuk menemukan tindakan yang harus dilakukan dengan menemukan situasi rekaman sebelumnya yang serupa dengan yang kita alami sekarang. Agar hal ini berjalan, penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning disusun dalam proses 4 langkah, terkadang disebut sebagai 4R. Retrieval, pengambilan; reuse, penggunaan kembali; revision, revisi; dan retention, penyimpanan. Masing-masing fase ini berinteraksi dengan kumpulan kasus, mengedit koleksi ini atau mengambil tindakan darinya untuk dilakukan. Artinya kumpulan kasus terus-menerus diedit seiring sistem mencari tindakan yang sesuai berdasarkan situasi saat ini. Dikombinasikan dengan pembaruan untuk menyoroti apakah kasus tertentu terbukti berguna dalam konteks tertentu, serta menambahkan kasus baru jika sudah jelas bahwa situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan apapun yang telah kita simpan. Itu dari video pertama channel YouTube AI dan Game. Berikutnya saya akan menjelaskan atau sedikit menguraikan pemahaman dari video kedua, ya, diambil dari channel YouTube Michael Woloski tentang case-based reasoning juga.
namun saya akan tambahkan dari beberapa video lainnya yang ada di YouTube tentang penjelasan cash based reasoning. Dari video kedua channel YouTube Michael Wolowski, saya mengambil dan yang saya pahami adalah CBR siklus atau cash based reasoning siklus. CBR siklus ini sebuah model dari pembelajaran dan penalaran. Dengan demikian, pembelajaran dan penalaran terjadi dalam banyak fase dari siklus cash based reasoning. Kalau kita lihat polanya, mulai dari kasus baru, kemudian di pengambilan, kemudian kasusnya diuraikan, kemudian digunakan kembali, kemudian pemecahan masalah kasusnya, kemudian direvisi lagi, kemudian di tes kasusnya, kemudian disimpan. Ini adalah kasus yang saya ambil ketika merosting sebuah kopi, maka untuk mendapatkan rasanya dilanjutkan dengan mengcuppingnya atau menguji rasa. Dalam hal ini saya akan menerapkan rumus kemiripan atau similarity, dan saya siapkan bobot parameter W yang diberikan yaitu seimbang dengan poin 7, kental dengan poin 5, asam dengan poin 3. Poin-poin ini saya ketahui dari bagaimana biasanya Dewan Juri memberikan penilaian ketika lomba menyeduh kopi secara manual. Dengan S similarity, nilai kemiripan yaitu 1 sama dan 0 itu beda. Weight, bobot yang diberikan. Rumusnya similarity dengan problem case S1 kali W1 ditambah S2 kali W2 dan seterusnya. Kemudian dibagi W1 ditambah W2 dan seterusnya. Untuk membahas 4R secara lebih rinci, mari kita bahas masing-masing. Adalah proses menemukan kasus yang mirip dengan situasi atau keadaan kita saat ini. Reuse adalah ketika kita mengambil sebuah kasus dan mengusulkannya sebagai tindakan yang valid untuk diterapkan dalam keadaan kita saat ini. Revision adalah ketika kita mengevaluasi melalui serangkaian metrik atau simulasi seberapa baik kinerja tindakan yang diusulkan, dan apakah tindakan tersebut praktis untuk diterapkan dalam kasus tertentu yang kita hadapi. Hal ini terkadang menghasilkan beberapa revisi tindakan agar sesuai dengan konteks saat ini. Retention diterapkan setelah eksekusi berhasil dengan menyimpan hasil pengalaman ini dalam memori. Hal ini berguna ketika kita telah merevisi solusi yang diusulkan, mengingat ini jelas merupakan kasus individual. Metode 4R ini menyediakan sistem pengambilan keputusan yang dapat mengeneralisasi pengalaman sebelumnya, memungkinkan kita menerapkan keputusan yang dibuat dalam keadaan serupa namun tidak identik dengan situasi baru. Kita akan ambil kopi Arabica, sampelnya dari kopi-kopi yang ada di Jawa Barat. Biasanya dalam cupping yang kita cari adalah aroma, kemudian flavor, aftertaste, acidity, body, sweetness, uniformity, clean up, balance, defect, and overall. Itu ditanam di kurang dari 1000 mdpl. Acidity atau tingkat keasaman itu ditanam di 1000 sampai 1200 mdpl. Body dengan kekentalan rasanya 1200 sampai 1400 mdpl, sweetness rasa yang manis 1400 sampai 1600 mdpl, dan balance keseimbangan dari seluruh rasa yang dihasilkan kurang lebih dari 1600 mdpl. Cupping sebelumnya, kopi yang diambil adalah kopi Manglayang, kopi Mekarwangi, dan kopi Halu. Masing-masing ditanam dari ketinggian yang berbeda. Kemudian yang dihasilkan juga rasa-rasa yang berbeda. Manglayang dengan aroma, kemudian flavor, aftertaste, acidity, body, sweetness, and balance ditanam di ketinggian 1700 mdpl. Mekarwangi dengan aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, sweetness ditanam di ketinggian 1500 mdpl, dan Halu
dengan rasa aroma flavor aftertaste acidity body ditanam di ketinggian 1300 mdpl. Yang akan kita cupping kopi adalah kopi Cibunar yang hanya dihasilkan aroma flavor aftertaste dan acidity. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus similarity mulai dari kopi halu. Di sini terdapat bobot dari setiap rasa yang dihasilkan, mulai dari aroma dengan bobot 3, flavor dengan bobot 3, aftertaste dengan bobot 3, kemudian acidity dengan bobot 5, body dengan bobot 7. Sementara di kopi Cibunar hanya dengan 4 rasa tadi, aroma, flavor, aftertaste, acidity. Kita masukkan dengan rumus, kemudian 1 kali 3 tambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 5 ditambah 0 kali 7. Dibagi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Dengan hasil 14, kemudian dibagi 21, maka hasilnya 0,666. Kemudian di kopi Mekarwangi ada tambahan sweetness dengan bobot masing-masing juga berbeda, mulai dari 3, 3, 5, 5, 7, 7. Setelah ditentukan dan dimasukkan ke dalam rumus, maka hasil akhirnya 16/30 dengan hasil 0,533. Terakhir kopi Manglayang dengan aroma flavor, aftertaste, acidity, body, sweetness. Nah, ada tambahan balance di sini dengan bobot juga beda, 3, 5, 3, 5, 5, 7, 7. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus dengan hasil akhir 16/35, maka didapat 0,457. Dari semua yang sudah disesuaikan dengan masing-masing kopi, maka kopi Cibunar itu lebih mirip dengan kopi halu. Dimana kenapa halu? Karena halu memiliki hasil yang paling tinggi dari kopi-kopi lainnya. Itulah yang saya pahami tentang cash based reasoning. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.